Pada akhirnya iya maaf saya buat foto. Semestinya puncak Surono bisa terlihat dari Pelawangan. Jauh berdiri dengan gagahnya di atas sana. Sejengkal di bawah langit. Namun saat ini ia memilih menyembunyikan kegagahannya di balik kabut. Barangkali ia merasa tak ada perlu pamer keperkasaan padaku. Makhluk kecil, bertulang kecil, tetapi berkepala besar. Cantigi terakhir terlihat berdiri di punggung jurang. Dahan pohonnya meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri, layaknya gadis pantai dengan rambut tergerai dimainkan angin. Cantigi berkucuk merah, menari begitu ramah, sederhana, sambil sap, seadanya tetapi indah. Pelawangan adalah batas vegetasi, tetapi bukan batas kehidupan. Dari tempat ini sampai puncak tidak akan lagi ditemui pepohonan, kecuali satu dua batang Cantigi kerdil yang terus-menerus berjuang menolak mati. Cantigi kecil dengan tinggi tak lebih dari 30 cm mencengkram bebatuan, bertahan dari amukan badai yang datang sepanjang waktu. Duhai, aku merasa iri kepadanya yang begitu menghargai kehidupan. Meski setiap detiknya adalah perjuangan. Tak pernah terpikir sedikit pun untuk menyerah dan mengakhiri penderitaan dengan bunuh diri. Kabut yang digiring angin bolak-balik merapiku dengan Pelawangan yang terbuka tanpa pepohonan membuat angin leluasa bergerak sana kemari seperti anak-anak kecil berlarian ke sana kemari di tanah lapang membawa mainan. Medan terjal berbatu dengan kemiringan sekitar 60 derajat menganga di depan. Kabut memang hanya membuka sesudut kiranya, menyisakan radius pandang tak lebih dari 10 meter saja dari tempat kami berdiri. Ada untungnya juga kabut menggelar kiranya, karena barangkali kalau terbuka semua, hiutlah nyali kami, tapi megahnya Pelawangan dan jauhnya puncak dari pandangan. Berapa estimasi sampai ke puncak Surono, Mbak? Tanya darah pada Sandra yang sedang menemui tumbler dengan kisah hujan yang tergenang di cerukan batu.
Dara pun melakukan hal yang sama, mencari tuduhan batu yang terisi air untuk memenuhi tumbler yang terisi separuh. Kalau cuaca cerah, sejam setengah sampai mbak. Jawab Sandra sambil menutup tumbler dan menyimpannya lagi di daypack. Tapi cuacanya mendung begini, kemungkinan akan memakan waktu lebih lama. Syukur, setengah hari kita akan sampai di Dara melirik jam tanganku yang menunjukkan angka 10:25. Kita cabut sekarang. Masing-masing kita saling menjaga jarak. Tapi ingat, harus dalam jarak pandang. Sandra bangkit berdiri. Demikian juga Dara, Leo, dan Min. Mereka telah siap untuk melanjutkan perjalanan yang hampir sampai pada klimaks. Mereka berjalan pelan dan hati-hati menjejakkan kaki, memilih batu-batu yang cukup kuat sebagai pijakan. Sesekali mesti merangkak agar kaki dan tangan beroleh pegangan. Kali ini Sandra mengambil alih posisi leader, mengatur agar di antara mereka menjaga jarak, tetapi tetap dalam jangkauan pandang. Agar masih ada momentum untuk menghindar, tak ada batu yang tumpul dan menggelinding oleh pijakan teman yang berjalan di depan. Sesekali Sandra berhenti untuk membuat tanda dengan menyusun bebatuan sedemikian rupa. Maklum, di lautan batu pelawangan, semua sisi nyaris sama. Belum lagi kabut yang membatasi jarak pandang. Kalau tidak meninggalkan tanda, salah satu nanti mereka tidak akan tiba di sisi yang sama. Iya, kalau sampai di jalur pendakian lain. Kalau sampainya bukan di jalur pendakian, kabut bercampur air yang diguyur karena angin telah membuat basah sekujur badan. Meski waktu hampir sampai di pertengahan hari, namun tak sedikit pun Dara merasakan sengatan matahari. Pekat kabut terlalu rapat bagi panas untuk menembusnya. Beberapa kali mereka berhenti untuk beristirahat, memandang sekeliling yang masih saja dipenuhi kabut kental susu. Sementara angin masih saja mondar-mandir, bergerak tanpa awal dan garis akhir. Masih juga membagi-bagikan kabut, gerimis dan dingin. Bagaimana keadaanmu, Mik? Tanya Dara pada Mik yang hanya menyisakan kedua matanya. Bentar lagi kita nyampe puncak. Karena hampir seluruh wajahnya ditutupi bandana. Nampak bandana, jaket, hingga celana yang dipakainya telah basah oleh kabut bercampur air. Tak berbeda jauh dengan kondisiku. Ayo semangat. Jawab Mik sambil mengepalkan jemari tangan yang dibalut sarung tangan dan mengangkat trekking pole-nya. Dari nadanya juga Dara tahu Mik dalam kondisi yang capek. Seperti Dara juga. Sebenarnya sang tidak disarankan memaksakan diri melanjutkan perjalanan. Apalagi saat kondisi badai dan berkabut. Toh,
puncak masih akan setia menunggu kapanpun kita datang bertamu. Sekali lagi, bahwa alam punya cara untuk menunjukkan kewibawaannya. Saat alam lagi menunjukkan murkanya, kita yang harus mengalah. Tak ada guna melawan, karena selamanya kita tidak akan pernah menang. Namun, untuk kali ini Dara masih melihat jika alam masih cukup ramah, bahkan sesekali mengajak bergurau. Badai membuat kita rasional. Sunyi hutan itu sentimental. Dua-duanya mengirimkan rindu. Lalu mereka pun bangkit dan melanjutkan lagi tertatih-tatih melangkahkan kaki. Hampir 2 jam mereka meninggalkan pelawangan, menyusun langkah-langkah kecil, menyusuri segara waktu. Pada akhirnya bisa mereka lihat plang bertulis top puncak Jawa Tengah, 3.428 meter di atas permukaan laut, terpampang di depan. Rick berdiri, mengacungkan tangan ke langit sambil berteriak lantang. Lihatlah, Tuhan, aku bukan pecundang. Sandra memilih sujud syukur sebagai ekspresi kebahagiaannya. Dara sendiri sebagai orang terakhir yang sampai di puncak setelah Leo hanya terdiam. Beberapa tetes air mata haru bercampur bahagia, tak sempat meleleh di pipi, keburu terbang bersama kabut. Ini adalah untuk kesekian kalinya Dara menjejakkan lagi kakiku di puncak gunung ini. Di tempat tertingginya Jawa Tengah. Namun, rasa haru bercampur bahagianya masih belum berubah. Sama seperti saat pertama kali sampai di tempat ini 20 tahun yang lalu. Puncak yang begitu megah, meski kabut hanya menyingkap dan menampakkan sebagiannya saja. Seolah tak tega hati melihat susah payahnya perjuangan mereka untuk sampai di tempat ini. Angin berkenan menyeret kabut dan awan hingga tersuguh semua kemegahan daripada. Dari bibir kawah ini, di satu sisi kulihat gunung dan gunung yang terus-menerus mengumpulkan asap belerang. Sementara di sisi yang lain, menghampar lautan batuan Pelawangan, hijau belantara, hingga nan jauh di bawah sana, menghampar bumi manusia. Dara ingat seseorang pernah berucap, saat kita di puncak, kita akan bisa melihat semua, kecuali puncak itu sendiri. Tak lebih dari seperempat jam, pertunjukan pun disudahi. Kabut menutup lagi tirainya, barangkali sebagai isyarat bahwa mereka mesti segera turun. Kabut menutup lagi tirainya, barangkali sebagai isyarat bahwa mereka mesti segera turun. Waktu sudah lewat sejam dari tengah hari. Setelah membereskan kudapan makan siang, memunguti sampah, hingga tak bersisa. Dan mereka pun siap untuk turun. Perjalanan turun dari puncak bukan berarti perjalanan yang lebih mudah dibanding saat mendaki, apalagi saat hari mendekati senja, kabut makin kental dan pekat, jarak pandang makin terbatasi. Mereka berjalan setengah beringsut dan ekstra hati-hati, mencari tanda demi tanda yang mereka buat saat perjalanan mendaki tadi.
gerimis tak lagi malu-malu menampakkan kehadirannya. Mula-mula dia hanya menitipkan butiran-butiran halusnya pada kabut. Kini ia makin terang-terangan menebar butiran air hingga membasahi semua yang ada di pelawangan. Dingin juga seakan tak mau ketinggalan. Ia bersekutu dengan angin, kabut, dan gerimis, menghadirkan panggung sunyi dan beku. 3 jam adalah waktu yang diperlukan untuk turun dari puncak Surono sampai di camp area pos 3. Jam di tangan Dara sudah hampir menunjukkan pukul 4 sore. Hujan bukannya makin mereda, malah makin menderas. Sekujur tubuh telah basah kuyup, lutut dan gigiku sudah mulai tremor. Kita tetap turun sore ini. Kalaupun harus bermalam lagi, kita bermalam di pos 2 saja. Secepatnya kita packing, kita turun sebelum hari benar-benar gelap. Mereka pun bergegas berkemas, mengelumasi tenda footprint, flysheet, alat masak, dan memasukkan semuanya ke dalam carrier. Memunguti sampah dan memasukkan ke trash bag butuh waktu setengah jam sampai mereka benar-benar siap berjalan. Berarti sudah jam 4:30 dan sebentar lagi belantara ini akan menjadi gelap gulita. Sebelum memulai perjalanan turun, tak lupa mereka berdoa agar diberi kesehatan dan keselamatan. Setelah itu, mereka berjalan. Seperti biasa, Mik, Leo, dan Hanan yang berangkat terlebih dahulu, baru disusul Dara dan Sandra. Sungguh, ini perjalanan yang sangat tidak mudah. Dengan tubuh yang basah, hujan yang turun terus-menerus, jalanan yang licin dan mulai remang-remang, keril yang makin berat oleh air yang membasahi hampir semua muatan yang ada di dalamnya. Dan yang pasti, stamina yang sudah benar-benar terkuras selama perjalanan ke puncak tadi siang. Terpleset, terjatuh, terjerembab, terpelanting, tertelungkup, terkapar, tertati-tati, entah kosakata apa lagi yang bisa menggambarkan keadaan waktu itu. Sudah tidak ada lagi segera pada sol sepatu gunung karena semua sudah tertutup mulai gembur. Ibarat kendaraan yang meluncur di turun curam tanpa fitur pengereman yang memadai. Tak jarang menjadi seperti anak kecil yang lagi main prosotan, membiarkan tubuh meluncur begitu saja dan terhenti saat kala membentur atau menghalau sesuatu. Belantara telah benar-benar menyembunyikan setapak di hadapan. Cahaya matahari sudah sepenuhnya padam. Sedang cahaya senter hanya memberi penerangan seadanya, tak mampu menembus pekatnya kabut yang masih saja menyelimuti belantara selamat. Dara merasa telah sampai kepada batasannya.
dan tumbang. Lalu, jangankan berteriak ataupun tertawa, bahkan untuk menangis saja ia tak lagi punya kesanggupan. Entah karena yang kehabisan baterai, atau matanya yang tak lagi bisa menangkap cahaya, sehingga semuanya perlahan meremang, meredup, dan menggelap. Hingga tiba-tiba saja entah dari mana asalnya berjuta kunang-kunang datang berterbangan. Ajaib, memang ajaib. Mereka dengan sayap-sayap yang kecil mampu membawa sukma darah terbang. Membawa sukma darah sampai terbang. Sebagai daun kering yang diayun angin. Sebagai anak kecil yang berlarian di pematang bermain layang-layang. Sebagai buih berkejaran dengan ombak di pasir putih. Lalu derajat Saktika di istana pasir yang megah luruh disapu gulungan ombak. Samar pendengar Sandra memanggil nama Dara berkali-kali. Mbak Dara. Dara tak ada niatan sama sekali untuk menjawabnya. Dara lebih suka mendengarkan suara gemersik dedaunan yang ditangguh sang hujan dan aroma tanah basah menguar merayapi indah, menguar merayapi indera penciuman. Dramatic reading. Dara.